Oke, Mas Amrul. Ngomong-ngomong, kan kalau dulu itu kan lagi ini ya. Dulu itu kalau zaman saya itu jadi ketua BEM ya. Itu kan mungkin baru bertumbuhnya organisasi-organisasi eksternal Mm-mm. gitu kan. Jadi BEM sudah berkembang Mm-mm. gitu. Kemudian baru mulai nih tumbuh nih minat-minat ataupun ada agent-agent yang datang ke lingkaran gitu, circle Pelita Bangsa, Ya, tumbuhlah ya kan organisasi-organisasi ekstern seperti HMI, PMI, ya, mm, punya apa lagi? GMNI, GMNI, terus apa lagi? kami. Kami gitu. Nah, mulai tumbuh dah. Nah, ketika saya sudah lulus S1 gitu. Nah, informasi yang saya dapat kan mulai menggeliat ya, mulai mulai banyak lah gitu, mulai rame gitu orang-orang teman-teman Pelita Bangsa, anak-anak masih Pelita Bangsa itu yang mulai expand berorganisasinya keluar kan gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Kabar-kabar organ-organ eksternal sekarang? Kalau organ eksternal sekarang sih yang dilihat dari kasat mata saya sendiri, Hmm, perspektif saya ya, hmm. itu eh, meredup sih kalau sekarang. Meredup. Meredup Dari ya, mulai kapan tuh? ya setahun 2 tahun ini lah mulai Setahun meredup. dua tahun ini. Tahu, Jadi boleh tahu alasannya? ya keberminatan mahasiswa terhadap organisasi eksternal itu udah berkurang sih sekarang. Hmm. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan di mana ada organisasi eksternal ada sosok yang apa yang bisa dipanutin Ya, gitu, dijadikan panutan lah ya. panutan gitu. Sekarang itu nggak ada gitu, atau Iya, kurang. kurang sih sekarang. Atau mungkin begini kali ya, karena sudah dikuasai oleh Gen Z, Mm-mm. begitu kan, dan apa hobi minat itunya kan udah beda nih, Sudah beda ya kan, lebih senang konten, lebih senang konten TikTokan, ya TikTokan. kan, YouTuber, Benar. gitu kan. Jadi sudah benar-benar sudah nggak ada, artinya. Ada cuman sudah berkurang ya, nggak semasif dulu sih. Hmm, kalau apa? Kalau HMI kan kayak LK gitu masih ada nggak? Masih ada. Masih ada di sana Masih di. semua organisasi eksternal masih menjalankan latihan kader itu. Oh gitu. Nggak hanya HMI, HMI, PMII, terus Hmm, GMNI juga pasti ada latihan kader. ada tapi sangat jarang ya. Ada cuman kader yang ikut itu sudah berkurang. Sudah Nggak berkurang. semasif dulu. Kalau dulu kan ada yang sampai satu LK itu, kalau di HM kan ada satu LK itu Hmm. pernah nyampe ratusan. Masa lu pernah Pernah berita bangsa? kita bangsa. Bu, sekarang sudah nggak. Sekarang ya mudah-mudahan nanti akan naik lagi. Udah semoga naik lagi lah ya. Nah terus kalau dari BEM sendiri gitu ya, eh, apa namanya, masih sama kayak dulu nggak sih? Maksudnya keberminatan teman-teman mahasiswa ingin berorganisasi. Masih. Kalau BEM itu kan masih, karena BEM juga kan eh, tidak bisa dipungkiri masih dipengaruhi oleh organisasi-organisasi eksternal kan, kayak HMI, PMI gitu. Hmm, Cuman memang sosok yang menjadi panutan atau apa ya, kalau kita bilang dulu kritis gitu, hmm, ya sekarang sudah mulai berkurang. sudah mulai berkurang. Karena kan beda kalau dulu kita ada ranahnya masing-masing. Dalam arti ada yang menjadi aktivis pun juga akademiknya juga masih bagus. Hmm, Kalau sekarang sih udah berkurang. udah berkurang ya. Soalnya kadang organisasi eksternal itu juga bisa dipandang sebelah mata juga. Kadang emang mereka kan demo segala macam itu. Kan Hmm. demo kayak itu juga bukan apa ya sembarang demo gitu. Tapi kan ada aspirasi yang disampaikan. Oh, Kemudian di belakang itu selain itu juga mereka juga punya prestasi. hmm, Ada yang pernah ikut lomba duta baca segala macam. Masih ada juga hmm. lah yang berprestasi. Oh gitu. Kalau kalau ini kalau mahasiswa-mahasiswa berprestasi mungkin tingkat nasional, tingkat provinsi di Pelita Bangsa ada Banyak, banyak. Contohnya apa tuh banyak. kira-kira? Kalau angkatan saya dulu ada namanya siapa namanya? Saya lupa. Dia itu perempuan, Tutup, tutup. Kayaknya berisik. perempuan dan dia itu joki.
Joki motor. joki motor drag race. Oh, kayaknya ada di YouTube yang sering nongol di YouTube Iya, itu. namanya siapa ya? Oh, itu anak Pelita Bangsa. Anak Pelita Bangsa. Tapi drag race-nya yang resmi. Resmi. Oh, Ada yang juga juara silat nasional gitu. internasional ada. Ada. Hmm, itu mah sebetulnya bukan dia udah ketika di Pelita Bangsa udah bisa. Sudah bisa. Ya gitu ya. Sudah emang sudah ahli lah ya, sudah jadi atlet lah ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian nih, ini sebenarnya pertanyaan yang pengen saya tanyain ke teman-teman dosen ataupun ya orang-orang di Pelita Bangsa lah ya gitu atau orang biasanya. Kan Pelita Bangsa itu kan mencetak apa? Entrepreneur ya? Masih itu kan. Kemarin tuh saya habis wisuda S2 kan di Pelita Bangsa gitu kan. Ya saya lihat emang masih itu kan masih ya mencetak entrepreneur lah begitu kan. Tapi faktanya kan kalau saya lihat kan mayoritas mungkin 90% itu karyawan ya. Pertanyaannya gitu, ada nggak gitu secara diskusi internal gitu, target-target dari kampus gitu, gimana caranya punya punya target gitu bahwa anak lulus Pelita Bangsa itu ya gimana punya usaha gitu. Punya ada sering bahas itu nggak sebenarnya? Ada. Dan itu kan juga dicetuskan 2 prodi yang baru kan. Ada prodi bisnis digital dan prodi kewirausahaan. Oh, itu ke situ maksudnya. Oh, ya walaupun misalnya basically si ya, si AK itunya karyawan gitu. Karyawan semua ya nanti tinggal terserah dia lah gitu ya. Tapi ada nggak setiap dosen misalnya begitu dari Pelita Bangsa itu ya punya misi gimana caranya mengharahin nih mindset anak mahasiswa itu gitu kan gimana biar jadi pengusaha gitu. Sebenarnya ada sih, dan itu juga udah tercantum dalam kurikulum kan ada namanya mata kuliah praktikum perusahaan. Cuma gak berminat mahasiswa itu yang masih kadang kurang. Tapi kalau dari Dikti ataupun dari yayasan tidak ada target harus mencetak 1.000 pengusaha misalnya begitu, nggak ada. Kalau gitu-gitu harus mencetak setiap tahun tuh 2.000 pengusaha atau 500 pengusaha gitu. Sih, belum ada sih kalau target khusus ya target khusus. Nah, kalau komunitas pengusaha Pelita Bangsa masih ada. Komunitas pengusaha Pelita Bangsa. Dulu kan ada tuh kopi kalau nggak salah. Komunitas pengusaha lupa namanya. Jadi isinya tuh ya teman-teman yang pengusaha itu. Iya, gitu. Itu sudah jarang. Udah jarang gitu. Sudah jarang. Kalau dulu kan jangankan yang udah jadi pengusaha, orang yang dagang per kelas itu udah banyak. Masih banyak kan. Misal reguler anak weekend itu kan kadang siapa yang mau PO nasi goreng atau apa masih banyak tuh. Sekarang udah berkurang. Udah berkurang. Tapi ada satu mahasiswa reguler sih yang tiap hari tuh keliling dan dia itu nggak malu. Maksudnya tuh luar biasa. Jadi setiap ruangan, Pak, saya menjual pisang goreng, ada spaghetti, mau beli nggak? Oh gitu, mahasiswa reguler. Cewek? Laki. Luar biasa tuh orang. Laki-laki. Dan apa ya? Yang mengikuti jejak beliau tuh masih jarang. Di zaman yang udah begini ya, tapi masih ada. Apa ya? Maksudnya jiwa entrepreneur itu udah. Nah, oke. Samrul, terus apa nih rencana-rencana ke depan Pelita Bangsa? Pengembangan apa nih yang sedang atau akan dilakukan nih? Kan sekarang udah besar gitu kan. Saya juga dapat info sudah buka beberapa cabang gitu. Coba bisa jelasin nggak, Samrul? Seperti target Pelita Bangsa kan menjadi entrepreneur university ya. Mungkin target salah satunya itu. Apalagi kan Indonesia juga di 2045 menuju Indonesia emas. Pelita Bangsa juga menjadi universitas yang nomor 1 di 2045. Oh, nomor 1 di dunia. Koreksi kalau saya salah ya. Seingat saya itu. Seingatnya begitu rencana itu. Kalau misalnya
nanti mau bikin Pita Bangsa di mana lagi belum ada belum info. Tapi yang di Bekasi sama di Kerawang udah masih masih jalan. masih ya. Hmm. Bahkan ada kejadian lucu ya, lucu tapi nggak disangka gitu. Hmm. Jadi teman kelas saya waktu SMK itu nge-DM saya di Instagram. Hmm. Jadi teman teman sekelas tuh waktu SMK. Dia nanyain, saya pernah posting apa? Pernah posting salah satu teman di Berita Bangsa. Hmm. Dia udah jadi dosen kan. Jadi si ini ya namanya ya. Hmm. Terus kata saya, iya benar. Emang kenapa? Iya itu dosen saya. Dosen. Hmm. Lah emang lu kuliah? Saya tanya. Iya baru masuk katanya di teknik industri ya. Wah berarti kan dengan apa ya dengan satu angkatan itu bisa ketemu teman yang kadang mereka jadi mahasiswanya kita dosennya. Oh iya, 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 iya. Itu menarik gitu. Iya Iya, 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 iya. Itu kejadian. kejadian. Hmm. Nah, oh iya ini oke Amrul. Pertanyaan terakhir deh. Eh, Berita Bangsa masih concern atau punya perhatian terhadap alumni kan? Kalau misalnya ada apa gitu, apa program apa yang dilakukan sama Berita Bangsa yang running ya, yang jalan lah gitu. Karena kan kita bisa pastiin kan setiap tahun itu kan ribuan kan Benar. yang lulus kan dari mulai semua fakultas nih. Apalagi sekarang kan saya aja kemarin tuh berapa tuh waktu 1.500 ya waktu saya kemarin baru kemarin Ya tuh waktu wisuda S2 tuh 1.200 ke 1.300. Masya Allah kan. Nah itu kan sayang kalau tidak di-maintain kan, Iya. tidak dipola, tidak dirawat tuh si Mm-mm. alumni itu ada nggak kira-kira? Sebenarnya itu kan di bawah naungannya Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni ya sebenarnya. Ada itu direktorat. Itu ada. Hmm. Jadi kalau teman-teman atau alumni yang menanyakan atau program apa sih dari alumni, teman-teman bisa langsung ke Dirmawat Mawar. Hmm. Karena saya nggak begitu Nggak, mengerti, nggak begitu paham. nggak begitu paham. Tapi kalau ketua alumni atau pengurus-pengurus ada nggak itu? Setahu saya, setahu saya sih ada. Ada. Cuman kalau untuk pergantian ketuanya itu belum sih sama saya. Oh, sampai hari ini ya. Iya, Mm-mm. soalnya luar biasa. Mungkin sudah ada 10.000 sekarang alumni Berita Bangsa kira-kira. Kalau di Alumni dari awal. dari awal sih ada 10.000 ya. Kalau Ada ya. per tahun aja 1.000. Iya, kalau 10 tahun ya 10.000 berarti. Udah berapa tahun Berita Bangsa berarti di Cikarang? Sekarang sih 2013 ya? 2013 bukannya sebelum 13 2009 di 2009 udah ada. 10 kayaknya. Ya, 10 lah ya. 2010 udah ada. Oh gitu. Oke, yang terakhir Mas Ardi atau Mas Amrul, harapan. Kita bicara harapan Mas Amrul ke depan nih di Berita Bangsa. Atau harapan secara pribadi maupun secara apa ya? Secara sebagai sivitas kampus lah gitu ya, apa kira-kira? Apa ya mungkin kalau dari saya sendiri sih lebih ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Hmm. Teman-teman mahasiswa itu lebih apa ya? Lebih sadar lagi kalau pendidikan itu berpengaruh besar terhadap kehidupan. Hmm. Oke. Karena apa ya? Dengan pendidikan kalian bisa menjadi apapun yang kalian mau. Hmm. Kalau kalau kata patah dalam Islam tuh ada kata-kata begini kan namanya utlubul ilma minal mahdi ila Inilah di lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang hari lahat. lahat. Jadi ya menuntut ilmu itu nggak ada batasannya gitu. Hmm. Dan sekarang yang dilihat itu banyak mahasiswa yang apa ya nggak kurang beradab sih sama dosen. Oh gitu. Maksudnya nggak kayak dulu kan kalau Hmm. assalamualaikum pak. Gitu. Sekarang kurang ya. Iya, Itu sekarang harapan buat mahasiswa malah sekarang lebih lebih apa ya lebih bisa menghargai ya. bisa menghargai.
nggak sama dosen sama teman, Atau bahkan mungkin sama ilmu lah ya. sama ilmu. Kadang kan kita belajar kalau dosen itu nggak ridho kan, gimana ilmu kita bisa bermanfaat? Ya, ya mungkin karena emang udah zamannya juga nih. Udah zamannya juga. Bahkan ada penelitian kan bahwasanya di perusahaan pun Gen Z juga sedang di apa ya? Iya, sekarang ini bonus demografi Indonesia kan Harusnya banyak kan. ya artinya bahwa ada peralihan gitu, peralihan kebiasaan, habit begitu yang akhirnya eh, orang-orang tua tuh sudah tidak dominan, gitu lebih dominan. Mungkin alasannya kenapa Gibran jadi wakil presiden tuh kayaknya. Bisa Ya, jadi. wakilnya Prabowo Ya gitu. kalau jadi cocok logi sih bisa jadi. Iya, kalau cocok lagi. Bisa. Jadi. Cuman kan kesian, maksudnya kesian Gibrannya kalau ke PBB nggak tahu apa-apa. Tidak tahu di PBB. Itu kan bisa diatur, bisa diatur. Udah ada AI, jadi nggak usah pakai bahasa Inggris lagi ya. Semua kan? Bisa dikondisikan zaman sekarang. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja podcast kali ini bersama Amrullah Hardi Kusuma ya. Ya, salah satu sivitas Pita Bangsa, benar ya? Iya. Benar kan istilahnya begitu? Nah, ini jadi menarik nih. Mungkin ke depan saya akan mengundang lebih banyak lagi sivitas Pita Bangsa atau mahasiswa-mahasiswa baik alumni maupun yang masih aktif, baik yang aktif di organisasi internal eksternal maupun yang mahasiswa-mahasiswa yang biasa. Karena kita akan jadi topik menarik nih Mas Ardi ya, ngebahas tentang Pita Bangsa. Itu nanti kalau ini ada komen, kalau ada apa pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti tuliskan di kolom komentar atau di Instagram sama TikTok saya juga boleh. Ya. Atau mungkin mau daftar Pita Bangsa. Nanti juga saya akan sertakanlah alamat daripada Pita Bangsa ya, dan juga mungkin sedikit biografi terkait Pita Bangsa. Sekian, terima kasih di podcast Pak RW kali ini. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Mudah-mudahan terus saya dan juga podcast Pak RW ini bisa terus menyajikan ya podcast-podcast yang berkesan, yang bermanfaat dan juga bisa menginspirasi. Ya, jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.